Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa sapu lidi sebagai simbol, kadang-kadang dipakai untuk simbol membersihkan koruptor-koruptor supaya disapu. Tetapi ada juga simbol kerendahan hati, karena yang membawa sapu lidi ini biasanya orang rendahan dan mau nyapu halaman, kotoran dari daun-daun pohon yang sudah busuk atau menguning dan jatuh. Apalagi kalau musim hujan atau angin besar, maka ini pekerja keras yang tukang sapu. Ada sapu jalanan, sapu halaman, dan ini menjadi semacam pekerjaan orang rendah. Suatu saat ketika saya bertugas di paroki yang agak pelosok, ada juga dokter yang praktek di situ. Dan ketika kerja bakti, saya heran, dokter itu mau memegang sapu. Mungkin umat yang lain justru yang tidak selevel dokter dalam arti tingkatan dalam sosial kemasyarakatan, dia malah malas untuk nyapu. Dokter tadi dengan tidak ragu-ragu, dia langsung ambil sapu, kemudian menyapu halaman gereja ketika kerja bakti. Padahal pasiennya banyak sekali dia, karena di situ hanya ada satu-satunya dokter di daerah pelosok itu pedalaman. Kemudian banyak umat yang, dokter nggak usah, sini biar saya kerjakan. Dia tetap tidak mau, tetap mau mengerjakan sendiri, mau menyapu sendiri semuanya. Dan itu menjadi wujud kerendahan hatinya. Memang dokter itu terkenal dengan dokter yang rendah hati, yang tidak menuntut, tidak bergaya hidup seakan-akan jaim dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mulai dikenal banyak orang, didatangi banyak orang. Maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyepi ke Danau Galilea. Tetapi ketika banyak orang mendengar berita tentang Yesus, maka orang-orang dari Galilea, dari Yudea, Yerusalem, Idumea, bahkan juga dari Tirus dan Sidon, mereka berbondong-bondong mencari Yesus, dan mereka berusaha menjamah jubah Yesus karena pengalaman mereka yang sakit. Mereka asal menyenggol atau memegang jubah Yesus, dia akan disembuhkan. Maka mereka berbondong-bondong. Bahkan orang yang kerasukan setan pun selalu berteriak, kami tahu engkau anak Allah. Kemudian Yesus menyembuhkan mereka sampai dia terhimpit. Kemudian dia meminta murid-muridnya untuk mencarikan perahu supaya dia dan murid-muridnya bisa menyingkir dengan perahu. Saking banyaknya orang minta disembuhkan dan menghimpit Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mereka yang disembuhkan, Yesus berpesan supaya jangan menceritakan semua itu. Dan Yesus lebih memilih menyepi, mencari tempat yang sepi, menghindari kerumunan banyak orang itu. Kenapa? Orang sudah populer, tetapi masih juga mencari kerumunan, justru menghindari popularitas itu, dan dia tidak suka, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat bahwa banyak orang-orang yang justru menggoda Yesus untuk populer, menggoda Yesus untuk menjadi idola, tetapi popularitasnya, idolanya menjadi idol yang keliru, idol yang penuh dengan kesuksesan, yang penuh dengan kemudahan, yang penuh dengan kebahagiaan, dalam arti penuh dengan segalanya, tidak ada yang gagal, pasti menang, pasti berhasil. Tetapi Yesus justru menyingkir dari orang-orang yang pikirannya seperti itu. Karena Yesus bisa membuat mukjizat, bisa menyembuhkan banyak orang sakit, pasti akan menjadi raja, akan menang menghadapi siapapun.
Maka mereka salah paham orang banyak itu tentang Yesus Mesias. Maka Yesus mengingatkan kepada mereka, jangan kamu ceritakan kepada siapapun, karena konsep Mesiasnya masih keliru, yaitu Mesias duniawi. Raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel secara politis, menang perang, menjadi pemimpin yang hebat. Maka justru persis itu yang dilawan Yesus dengan penyalipannya, dengan menyingkir, meninggalkan mereka yang mengelulukan dia, supaya Yesus justru mendidik mereka. Bahkan setan-setan pun kita tahu, engkau anak Allah, tetapi Yesus cuek, tidak mau menanggapi, karena tahu setiap apapun dari mulut setan pasti mengarah kepada kehancuran, bukan kebaikan banyak ciptaan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini salah satu wujud kerendahan hati Yesus. Yesus yang sudah populer, yang sudah dicari sampai berdesak-desakan. Saya membayangkan ribuan orang mencari Yesus. Justru Yesus meminta muridnya mencari perahu untuk menyingkir dari hiruk-pikuk kerumunan itu. Yesus mencari kerendahan hati, bukan pujian, bukan hal-hal yang hebat secara manusiawi, tetapi kerendahan hatinya kemudian diasah. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya mempunyai teman yang dulu retret. Kami retret bareng, dan setelah retret ada semacam sesi sharing satu dengan yang lain. Ada satu umat yang bagi saya menarik dan saya ketawa dalam hati sebetulnya. Dia men-sharingkan begini, saya tidak dapat apa-apa dalam retret ini kecuali semakin rendah hati. Dalam hati saya bertanya-tanya, orang yang rendah hati tidak pernah mengungkapkan dirinya itu rendah hati. Maka dia dengan pede mengatakan, saya tidak dapat apa-apa dalam retret itu selain saya bertambah kerendahan hati saya. Tentu saja ini akan dicibirkan banyak orang, karena justru orang yang rendah hati beneran tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun. Dan pembawaan orang itu banyak yang mengenal memang orang yang ya sedikit bergaya seperti itu. Tetapi saya tidak tahu siapa nanti orangnya, merasa atau terasa, tetapi atau tertuduh. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kita perlu menghayati kerendahan hati, bukan dengan omongan, tetapi dengan tindakan, perilaku seperti Yesus. Tidak ngomong, bahkan pesan kepada mereka yang mengaguminya, jangan menceritakan kepada siapapun. Dan dia memilih menyingkir di antara hiruk-pikuk orang yang mau mengangkatnya menjadi pemimpin, menjadi idola, menjadi semacam tokoh besar. Tetapi Yesus meninggalkan mereka, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Saudara-saudari, apakah kita sudah menunjukkan tindakan rendah hati sebagaimana dokter di pedalaman tadi memegang sapu, bukan omong tentang rendah hati dirinya, tetapi omongnya dengan tindakan, menyapu halaman dengan simbol sapu, simbol orang sederhana yang tidak mungkin status sosialnya tidak tinggi, padahal statusnya tinggi di tengah masyarakat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.